Yang akan kita renungkan ialah pada ayat 6 bagian B, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Kristus. Mari masing-masing kita deklarasikan, hidupku tetap di dalam Dia. 1, 2, 3. Hidupku tetap di dalam Dia. Sekali lagi, hidupku tetap di dalam Kristus. Saudaraku, kita semuanya sekarang ini dalam keadaan yang sangat tidak menyenangkan. Ya. Mungkin ada yang bertanya, kok saya kan sudah menerima kemenangan dari Tuhan Yesus. Saya kan sudah menjadi seperti burung Raja Wali yang melintasi badai kehidupan. Tapi kok bisa juga mengalami hal yang seperti ini? Ya, kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bersama dengan orang-orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mengalami hal yang sama. Namun, firman Tuhan tadi katakan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Kristus. Ngapain hidupku tetap di dalam Kristus? Ayo, ngapain? Hidup kita tetap di dalam Kristus adalah untuk menyatakan hidup berkemuliaan yang dari Allah. Nah, saudaraku, kalau kita lihat ayat 6 tadi, mari coba perhatikan Kolose pasal 2 ayat 6. Di situ dikatakan, dituliskan, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Jadi kamu ini siapa itu? Saudara dan saya, kita. Jadi kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Nah, kalau begitu bagaimana? Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Coba perhatikan ya, kata ganti orang di dalam satu ayat ini ada 4 macam. Ya, ada 4 macam di situ. Yang pertama, kata ganti orang kamu. Nah, ini tadi sudah dikatakan, yang dimaksud dengan kamu ini adalah saudara dan saya. Lalu yang kedua, kita. Ya, kita ya, kamu, saudara dan saya juga, kita. Kemudian, yang ketiga, mu. Mu. Karena itu hendaklah hidupmu. Mu itu siapa? Masing-masing kita. Saudara pribadi, dan saya juga pribadi. Itulah mu. Dan yang terakhir, yang keempat, ialah dia. Dia di situ dituliskan dengan huruf D besar, menunjuk kepada
Kristus Yesus Tuhan kita. Apa artinya ini, saudaraku? Kita bisa tetap hidup di dalam Kristus, ya. Saudara, secara pribadi, aku secara pribadi tetap bisa hidup di dalam Kristus ialah kalau kita bersama-sama menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Artinya begini, setiap pribadi kita, saya kurang tahu ya, apa juga barangkali ada di antara kita yang belum menerima Kristus itu menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Tapi saya harap setiap orang kita ini yang hadir dalam ibadah kita pagi ini sudah menerima Kristus Yesus itu menjadi Tuhannya pribadi. Nah, kalau itu sudah, saudaraku, maka kita ini dalam satu persekutuan, dalam satu kebersamaan. Itu yang biasa disebut dengan kata gereja. Gereja. Jadi, aku pribadi, saudara pribadi, bisa hidup tetap di dalam Kristus kalau kita berada di dalam kebersamaan. Dulu ibu saya kalau memasak itu pakai kayu api, pakai kayu bakar. Lalu kayu bakar itu kalau hanya satu saja dibakar, cepat mati. Dan masakan itu tidak masak. Jadi bagaimana? Kayu itu dibelah-belah, baru itu yang dibakar. Ya. Jadi banyak dia kayunya. Baru nanti masakan kita bisa jadi masak. Begitu sebenarnya gambaran kita, orang yang percaya kepada Yesus, orang yang telah menerima Kristus Yesus itu menjadi Tuhan kita. Masing-masing kita bersama-sama dalam satu persekutuan. Baru kita bisa pribadi-pribadi tetap hidup di dalam Kristus. Itulah yang digambarkan dalam ayat 7. Itu dikatakan dalam ayat 7. Apa dikatakan ayat 7? Hendaklah kamu. Wah, ini sudah kamu di sini, bukan mu. Tapi hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu juga di sini. Bukan engkau, bukan mu. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Nah, ini mu. Apa artinya? Artinya bahwa kita yang mau tetap hidup di dalam Kristus, maka kita bersama-sama harus berakar di dalam Dia. Harus berakar di dalam Kristus. Kenapa berakar? Akar itu fungsinya selain untuk memberi makan kepada pohon, dahan, daun-daun semuanya, juga berfungsi sebagai